Halo sob, kembali lagi di channel Kedai Kopi. Xiaomi Redmi 12 sebentar lagi bakal segera meluncur di Indonesia. Smartphone low-end ini akan meluncur pada tanggal 1 Agustus 2023. Smartphone ini mengusung desain premium dengan performa yang lebih baik dengan upgrade di berbagai lini. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 11 kelebihan dan kekurangan Redmi 12. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, build quality yang oke. Tampilan Redmi 12 terbilang cukup menarik. Jika diperhatikan, desain smartphone ini mirip dengan Infinix Hot 30 series. Meski tampilannya minimalis dan bersih, kesan yang diberikan tetap premium berkat susunan 3 kamera di bagian belakang. Modul kameranya langsung ditempelkan di atas bodi. Selain itu, bodi belakangnya juga menggunakan material kaca dengan desain flat. Setiap sudut yang dimilikinya tidak begitu tajam, sehingga tetap nyaman saat digenggam berlama-lama. Apalagi smartphone ini memiliki ketebalan yang cukup tipis di 8,17 mm. Kedua, layar berkualitas. Di bagian depan, Redmi 12 punya kualitas layar yang oke. Smartphone ini dibekali panel IPS seluas 6,79 inci beresolusi Full HD+. Desain kamera depannya berbentuk dot display dan memiliki bezel tipis di sekelilingnya. Bahkan kerapatan pikselnya tergolong tinggi mencapai 396 ppi. Hal yang menarik dari layar Redmi 12 adalah refresh rate-nya yang didukung oleh fitur Adaptive Sync. Fitur ini membuat layar menyesuaikan refresh rate sesuai dengan apa yang dilakukan. Hal ini tentu saja akan menghemat konsumsi daya baterai dan menjaga performa agar tetap optimal. Layarnya juga sudah mengantongi sertifikasi SGS Low Blue Light yang aman untuk mata. Selain itu, sobat juga bisa memanfaatkan fitur reading mode untuk meningkatkan kenyamanan saat menatap layar berlama-lama. Ketiga, memori lega. Redmi 12 dibekali kapasitas memori yang lega. Smartphone ini menawarkan dua varian RAM yaitu 4GB dan 8GB. Menariknya, dibekali juga fitur memory extension yang mampu memperluas kapasitas RAM hingga 8GB. Dengan total kapasitas RAM 16GB, performa yang dihasilkan akan jauh lebih optimal. Selain itu, smartphone ini menawarkan dua memori internal hingga 256GB. Bila penyimpanannya kurang, sobat masih bisa memperluasnya menggunakan kartu microSD up to 1TB. Keempat, chipset cukup powerful. Meskipun tergolong smartphone kelas entry, Redmi 12 ini memiliki performa yang tangguh di kelasnya. Smartphone ini dibekali chipset seri gaming dari MediaTek, yakni Helio G88 fabrikasi 12nm. Menurut pengujian yang dilakukan oleh tim GSM Arena, Redmi 12 mampu meraih skor Antutu 9 sekitar 258 ribuan. Skor yang dihasilkan sudah cukup tinggi di kelasnya. Jadi smartphone ini bisa diandalkan untuk aktivitas gaming. Menurut pengujian oleh channel LGTFix.net, smartphone ini mampu memainkan game Mobile Legends di setting high dengan frame rate high dengan lancar. Kelima, kamera bisa diandalkan. Di sektor fotografi, Redmi 12 dibekali triple kamera yang bisa diandalkan. Kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel dengan dukungan autofocus PDAF. Selain itu, terdapat kamera ultrawide 8 megapiksel yang memiliki sudut pandang 120 derajat, serta kamera makro 2 megapiksel. Smartphone ini memiliki kemampuan memotret yang cukup oke. Apalagi di siang hari, proses pengambilan gambar sudah lebih optimal dengan memperbaiki hampir semua aspek. Kamera smartphone ini mampu menampilkan gambar yang cukup tajam dengan banyak detail halus. Warna yang ditampilkan juga lebih hidup dengan kontras yang solid ketika berada di luar ruangan. Secara keseluruhan, Redmi 12 ini menjadi salah satu smartphone entry level dengan kamera yang bisa diandalkan. Hasil fotografinya cukup memuaskan di kelas harganya. Keenam, baterai tahan lama. Di sektor daya, Redmi 12 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang diklaim ketahanannya sudah cukup baik untuk penggunaan sehari-hari. Menurut pengujian dari Xiaomi, smartphone ini mampu bertahan hingga 23 hari dalam mode standby, 16 jam untuk memutar video, dan 37 jam untuk melakukan panggilan. Jadi bisa dibilang Redmi 12 ini memang memiliki ketahanan baterai yang tahan lama. Ketujuh, sistem operasi terbaru. Pada aspek software, Redmi 12 sudah menjalankan sistem operasi Android 13 dengan balutan antarmuka MIUI 14. Hal ini menjadi salah satu peningkatan dibandingkan pendahulunya. UI Xiaomi ini diklaim mampu beroperasi dengan lebih optimal. Tak cuma itu, smartphone ini juga memberikan jaminan pembaruan Android sebanyak 2 kali. Dengan begitu, sobat nantinya masih bisa menggunakan smartphone ini sampai Android 15. Selain itu, Xiaomi juga akan memberikan pembaruan keamanan secara berkala hingga bulan Juni 2027.
Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Redmi 12 juga punya sejumlah kekurangan atau hal yang perlu sobat perhatikan sebelum membelinya. Apa saja itu? Pertama, memori masih eMMC. Cukup disayangkan Redmi 12 tidak menggunakan memori berjenis UFS. Teknologi penyimpanan yang digunakan adalah eMMC. UFS adalah teknologi penyimpanan internal terbaru. Teknologi ini memiliki kecepatan baca dan tulis yang lebih cepat dari eMMC. Karena menggunakan eMMC, maka dampaknya akan membuat loading game akan terasa sedikit lebih lambat ketimbang yang pakai UFS. Performa memori eMMC masih kalah jauh dibanding UFS. Kedua, tanpa proteksi layar. Meskipun Redmi 12 dibekali layar yang berkualitas, namun sayang layarnya tidak dilindungi jenis perlindungan apapun. Padahal pendahulunya Redmi 10 sudah dibekali pelindung layar Corning Gorilla Glass 3. Sangat disarankan buat sobat untuk memasang tempered glass, agar layarnya tetap terlindungi saat terjatuh, terbentur, atau terkena goresan benda tajam. Ketiga, kecerahan layar dan sensor kurang. Meskipun dibekali layar yang berkualitas, cukup disayangkan Redmi 12 tidak dibekali kecerahan layar yang optimal. Layarnya hanya mendukung kecerahan punca hingga 550 nit saja. Sobat akan merasa kurang nyaman jika menggunakan smartphone ini di luar ruangan di bawah sinar matahari. Selain itu, layarnya juga tidak dibekali sensor proximity. Sensor ini biasanya akan membantu mematikan layar saat menempelkan smartphone ke telinga ketika menelepon. Tanpa adanya sensor tersebut, layar akan tetap menyala dan sering terjadi sentuhan yang tidak disengaja. Keempat, speaker masih mono. Kekurangan terakhir dari Redmi 12 adalah speakernya yang masih mono. Hal ini cukup disayangkan karena pendahulunya Redmi 10 sudah dibekali speaker stereo. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Redmi 12, maka sobat bisa memutuskan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, saya admin Gregopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye!